pembelajaran kita ada banyak kita ibadah yang dibawakan Indra dan cerita. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita ibadah sebentar. Mari kita bernyanyi. Ibadah itu padulia, 1, 2, 3, ya. Ibadah itu padulia, Tuhanlah perlindunganku, menjadi pencang semesta. Tuhanlah perlindunganku, Yesus nolongku di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus nolongku di dunia, tempat berlindung yang teduh. Mari kita bersatu dalam berdoa. Terima kasih Tuhan, buat hari ini Tuhan, Engkau masih memberi. Siapa yang masih ingat materi kita yang minggu lalu? Materi kita. Lupa, Bu. Lupa ya? Ini, ayo kita baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Allah hadir dalam peristiwa alam. Coba ini. Minggu lalu kan Ibu sudah menjelaskan Allah hadir dalam peristiwa alam. Sekarang Ibu mau bertanya. Nanti Ibu tanya ya, dikerjakan. Ibu mau bertanya, ceritakan pengalamanmu saat melihat hujan atau pelangi. Bagaimana kamu merasakan Allah di sana? Siapa yang bisa menjawab? Menceritakan pengalamannya setelah melihat hujan atau pelangi. Ayo Bu. Iya, dijawab dari situ aja. Baik, pengalaman saya saat melihat hujan dan pelangi. Ya, saat saya melihat hujan, saya merasa senang dan saya bisa bermain hujan. Tapi ketika saya melihat pelangi, saya merasa terpesona karena ciptaan Tuhan itu sangat indah, karena berwarna-warni dia melingkung dia. Terpesona lah saya melihat pelangi itu. Itulah dia. Warna-warni. Apa yang bisa kamu lakukan agar alam tetap terjaga? Siapa yang bisa jawab? Jangan terus ya, Bu. Ya. Nomor Tidak 3. apa-apa sembarangan. Nah. Nomor 3, bagaimana kita bisa membantu teman atau orang lain untuk menyadari kehadiran Allah dalam kehidupan? Coba izin menjawab ya Bu, bagaimana kita bisa membantu teman dan orang untuk menyadari kehadiran Tuhan. Ya, mengajak dia beribadah Bu, entah ibaratkan kan mengajak dia berdoa dia Bu. Itulah Bu. Kita kan tentang alam. Oh, alam. Ada alam. Masih berupa, Bu, mendefinisikan pertanyaan itu. Coba Bu dijawabkan, Bu. Teman kita melihat keindahan alam seperti matahari terbit, hujan, pelangi. Itu maksud dari nomor 3. Sudah? Kita lanjut materi. Menjadi tujuan pembelajaran kita yaitu menjelaskan bahwa Allah yang mengatur iklim dan cuaca. Yang kedua, menjelaskan bahwa Allah hadir dalam peristiwa alam. Ketiga, menceritakan rasa syukur kepada Allah atas seluruh peristiwa gejala alam yang dialami. Di sini Ibu ada membuat pengertian kehadiran Allah dalam seluruh peristiwa alam. Allah selalu hadir dan bekerja di alam. Setiap hal yang terjadi di alam semesta ini, alam ciptaan seperti matahari, hujan, angin, laut, gunung, dan semua makhluk hidup yang menunjukkan kasih dan kuasa Allah. Ketika matahari terbit, Allah sedang menjaga agar bumi tetap hangat. Ketika hujan turun, Allah memberi air supaya manusia dan tumbuhan dapat minum. Ketika malam datang, Allah memberikan waktu bagi kita untuk beristirahat. Didengar? Dengar, Bu. Kadang alam juga mengalami hal-hal menakutkan
takutkan seperti hujan yang lebat, angin yang kencang, gempa bumi. Tetapi kita percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan ciptaannya. Dia hadir tetap untuk melindungi dan menolong dan menguatkan kita. Itulah ciptaan Allah. Ayo semua, siapa yang bawa Alkitab? Ayo, Bu. Ayo kita buka dari Mazmur 19 ayat 2. Mazmur 19 ayat 2. Sudah Bu. Sudah? Sudah? Tunggu Bu. Sudah Bu. Bentar, Bu. Sini, Bu. Udah Bu. Ayo Mazmur 19 ayat 2 ini juga ada Bu. Ayo kita baca secara bersama. 1, 2, 3. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Ya, di Mazmur ini menceritakan tentang cakrawala yang memberitakan pekerjaan tangannya. Berarti tangan Tuhan. Langit dan seluruh alam tidak bisa berbicara dengan seperti suara manusia, tetapi mereka menunjukkan keindahannya seperti apa tadi? Seperti pelangi, Hujan. angin, ya, dan lain-lain. Itulah ciptaan Tuhan. Mereka memang tidak bisa berbicara seperti kita, tetapi Tuhan menunjukkan kuasanya bahwa alam itu sangat Indah. Ayo di sini ada ciri-ciri kehadiran Allah dalam seluruh peristiwa alam. Kita baca secara bersama ya. 1, 2, 3. Alam teratur dan indah. Alam memberi kehidupan. Alam kedamaian dan ketenangan dalam alam. Alam menolong melalui alam. Allah akan hadir saat alam mengalami perubahan. Di sini ada pertanyaan. Dijawab. Nanti siapa yang bisa maju ke depan? Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah saat hujan turun? Kedua, siapa yang menumbuhkan tanaman di ladang dan kebun? Yang ketiga, siapa yang mengatur siang dan malam? Saya Bu, nomor 1 Bu. Maju ke depan. Mengapa kita harus bersyukur kepada Allah saat hujan turun? Ya, kalau kita tidak bersyukur atas datangnya hujan terlebih dulu, karena kita tidak bersyukurnya dulu ya. Ya, apa yang kita tanamkan itu tidak akan tumbuh teman-teman. Apalagi pohon-pohonan, kalau tidak ada hujan, tidak ada sumber air untuk tumbuh-tumbuhan. Jadi mengapa kita bersyukur? Ya, kita harus bersyukur kepada Tuhan saat hujan turun. Contohnya lah teman-teman, kalau keringlah tanah, apa Bu? Keringlah tanah, tidak ada hujan. Berarti tanaman-tanaman yang ada di bumi ini pasti tidak tumbuhlah, matilah. Tapi ketika ada hujan turun ya, jadi tanaman-tanaman yang tumbuh itu menjadi segar karena ada sumber air yang makanannya gitulah. Itulah Bu yang bisa saya jawab nomor 1. Terima kasih. Siapa yang bisa menjawab nomor 2? Ya Bu. Siapa yang menumbuhkan tanaman di ladang dan di kebun? Yang menumbuhkan, yang menanam ya kita sebagai manusia kalau di ladang dan kebun. Tetapi kalau yang melestarikan tanaman itu supaya bisa berbuah lebat ya Tuhan. Itu Bu. Iya, terima kasih. Jawaban nomor 2 benar. Nomor 3, siapa yang mengatur siang dan malam? Yang mengatur siang dan malam itu. Tidak bisa yang maju. Oh iya Bu, iya Bu. Jadi semua. Pertanyaan ketiga, siapa yang mengatur siang dan malam? Yang mengatur siang dan malam adalah Tuhan Allah. Terima kasih. Makasih. Di sini Ibu ada diskusi kelompok mengenai gambar ciptaan Allah. Didengar? Benar Bu. Setelah Ibu bagikan
hapus, Bu. Iya. Kami gambar matahari terbit di langit yang cerah. Penjelasannya, matahari yang terbit setiap pagi menunjukkan kehadiran Allah yang mengatur siang dan malam. Kenapa? Enggak, Bu, karena kami dua kertas di langit yang cerah. Misalnya, matahari yang terbit setiap pagi menunjukkan kehadiran Allah yang mengatur siang dan malam. Cahaya matahari memberi kehidupan bagi tumbuhan, hewan, dan manusia. Ini adalah tanda bahwa Allah selalu hadir dan memberikan terang bagi seluruh ciptaannya. Sudah, Bu? Ya, satu lagi. Gambar pelangi adalah penjelasannya pelangi adalah tanda indah dari Allah yang muncul setelah hujan. Pelangi mengingatkan kita bahwa Allah selalu memelihara dan menyertai ciptaannya dengan janji dan kasih yang besar. Iya. Berarti udah ngerti kan? Sudah, Bu? Kami, Bu. Tunggu Indra. Ya, Gambar yang kedua. Gambar anak-anak menanam pohon di taman. Sudah kalian lihat kan, teman-teman? Sudah. Jadi penjelasannya ini menunjukkan tindakan kita untuk menjaga dan merawat ciptaan Allah. Dengan menanam pohon, kita ikut melestarikan alam sebagai ungkapan syukur atas kehadiran Allah dalam setiap peristiwa alam. Yang selanjutnya yaitu gambar hewan-hewan di hutan atau ladang seperti ini contoh. Penjelasannya, hewan-hewan yang hidup di hutan atau ladang adalah bagian dari ciptaan Allah yang indah dan beragam. Allah selalu menjaga mereka agar tetap hidup dan seimbang di alam. Oke, makasih, Bu. Jadi itu kelompoknya langsung pikir satu. Oh, istirahat. Tinggal kartu-kartunya, Bu. Kelompok kami gambar yang pertama itu gambar padi di ladang. Tanaman padi adalah salah satu ciptaan Allah yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Allah memberikan hujan yang menyuburkan tanah agar padi bisa tumbuh dengan baik. Matahari yang bersinar juga membantu padi untuk berkembang sehingga menghasilkan bulir-bulir padi yang mudah panen dan makan setiap hari. Dan yang gambar yang berikutnya yaitu gambar hujan yang turun di ladang dan tumbuhan yang hijau. Penjelasannya yaitu hujan adalah anugerah Allah yang menyuburkan tanah dan membuat tanaman tumbuh. Hujan menunjukkan kasih Allah yang peduli pada semua makhluk hidup agar bisa hidup dengan baik. Inilah contoh-contohnya. Sudah? Menjadi kesimpulannya yaitu kita baca secara bersama. 1, 2, 3. Allah selalu hadir dan
Kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa. Allah Bapa yang terkasih, kami sungguh bersyukur atas berkat penyertaan Bapak. Kami sudah siap menerapkan pembelajaran kami, karena pembelajaran kami dapat kami pedomi dalam hidup kami. Terpuji namamu hari ini, esok Bapak selamanya. Amin.